88,6 FM. Bila Radio. Hai Noah. Oke, sebelumnya Paman Dika ini dari Bila Radio mau ngucapin selamat dulu buat single barunya Noah. Ini baru dicek tadi 3 hari 5,3 juta, yang like 336.000, yang komen 69.000. Wah. Terima kasih. Yang sakit perut berapa? Yang sakit perut berapa? Terima kasih. Single yang keren banget. Judulnya Mencari Cinta. Bisa ceritain dulu dong tentang Mencari Cinta. Masing-masing deh, boleh. Oh, tentang lagunya maksudnya? Tentang lagunya Mencari Cinta. Gimana nih? Iya. Iya, maksudnya tentang tema lagunya atau penciptaannya, bro? Tema lagunya, penciptaannya sampai benar-benar jadi sekarang nih kita nikmatin. Oke. Tema lagunya kayak ini menggambarkan si tokohnya itu yang digambarkan di lagu. Kita coba untuk memotret ya, maksudnya memotret atau mengcapture kisah yang mudah-mudahan bisa mewakili banyak orang. Ya, tentang si tokoh utamanya mencari cinta dalam situasi yang sulit lah, istilahnya gitu. Jadi ada satu situasi yang menghalangi mereka tidak bisa bersama. Itu yang coba digambarin lewat liriknya. Gitu sih. Oke. Dan yang sempat baca tuh awalnya sebetulnya dibikin bukan buat duet, dan akhirnya duet sama BCL. Iya, betul. Oke. Itu prosesnya kayak gimana sampai akhirnya memilih nama BCL? Wah, lumayan panjang ya. Panjang. Ya, jadi sedikit dong, dipendekin aja. Oke. Jadi itu semua sih tadinya awalnya memang berdasarkan pertimbangan untuk dinamika album sebetulnya. Jadi kan kita pengen satu album itu ada yang kencang, ada yang pelan, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang duet. Nah, itu pas begitu ada yang wah, kayaknya seru juga nih ada yang duet gitu. Dan lagu ini kayaknya bisa dibikin duet. Waktu itu sama produser kita Kang Capung. Kayaknya bisa nih. Coba kira-kira siapa ya yang cocok nih gitu warna suaranya. Ada 1, 2, 3 nama gitu. Cuman ada pertimbangan juga bahwa ini kemungkinan besar bisa jadi, bisa enggak gitu. Karena ini kan mesti kayak oke enggak ya gitu kalau diduetin gitu. Nah, karena ada pertimbangan itu jadi kita kayak ini kita berarti mesti ngomong ke teman kayaknya. Soalnya kalau nggak ke teman itu kan tiba-tiba kayaknya nggak oke ya boleh diduetin nggak jadi ya kan enggak. Ya kan? Jadi akhirnya karena kita deket sama Unge kita bilang, "Nge, bantuin dong kita bikin gini nih. Kita coba dulu tes gimana? Ayo sini gue bantuin deh." gitu. Jadi itulah kira-kira latar belakangnya. Tapi proses lama nggak sih? Proses rekamannya? Iya. Sebenarnya penciptaannya lebih lama ya. Jadi dari pertama kali Lukman bikin nadanya, habis itu Pusakata yang melengkapi liriknya akhirnya gitu. Itu yang lama. Untuk Unge sendiri sih kalau pas lagi nyanyinya nggak lama, cuman sebentar. Oke, udah percaya banget sama Bunga Citra Lestari lah ya. Ya. Oke, dan akhirnya 3 hari lalu video musiknya dirilis, responnya bagus banget. Bukti respon bagus banget tuh udah jadi trending di YouTube aja udah patokannya. Oh gitu. Amin. Nah, untuk si proses pembuatan video musiknya termasuk yang ribet nggak sih waktu itu? Soalnya kan harus semuanya kan on frame kelihatan bareng-bareng gitu kayak satu studio bareng. Ini pembuatan klip yang paling cepat ya bisa dibilang. Karena gini, karena selain kondisinya juga lagi situasi begini kan, pandemi begini, jadi udah well prepared dari sebelumnya jadwalnya dipisah-pisah mana yang harus take mana, jadi nggak langsung semuanya hadir di lokasi, jadi meminimalkan yang hadir pada saat yang bersamaan. Lumayan cepat. Mungkin mau nambahin kayaknya bukannya gimana nih? Sesuai kebutuhan aja. Jadi kemarin tuh biasanya kalau kita bikin klip tuh datang jadwal segini on time gitu kan, harus ngumpul gitu. Ini enggak. Jadi misalnya kemarin kan scene-nya kebanyakan Ariel nih sama BCL. Jadi lebih diutamakan mereka datang lebih awal. Kemudian 10 menit saya, 10 menit David. Iya. Sebentar banget. Ya, video klip paling cepat. Tadinya saya sama Lukman kan masih lihat-lihat nih, ternyata pas
mulai durasinya kurang, udah David sama Lukman syuting deh gitu. Iyalah. Sesuai kebutuhan lu gitu maksudnya. Yang direncanakan itu sebenarnya. Kayaknya si scene-nya udah matang sih sebelumnya, jadi udah nggak ada Udah well improvisasi prepared, lapangan tuh ya. nggak ada gitu. Jadi Nah, langsung. berarti scene yang paling banyak kan Ariel nih. Ariel yang dipegang itu hati ya, kalau nggak salah itu tuh artificial hati gitu. Ya, kayaknya itu menurut terjemahan direkturnya mungkin itu kayak perasaannya kali ya. Perasaan ya. Perasaannya si cewek itu kayaknya. Iya. Oke, dan yang paling gue suka banget tuh adalah adegan BCL di akuarium. Dalam ruang yang telah terbatas. Dalam ruang yang telah terbatas ya. Kesannya gimana sih prosesnya sebegitu cepatnya tapi responnya sebegitu bagusnya dari fans? Iya, sebenarnya buat kita juga semuanya serba kejutan ya, karena kan kayak itu video klip udah kita omongin dari sekitar setahun yang lalu, karena albumnya 2 tahun yang lalu, Agustus 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun. Ya. Ya kan, ini single terakhir. Jadi kita sempat kayak sama BCL juga ngomong, bikin video klip ntar kayak gimana ya? Oh, ada yang pertama kayak, kita bikin aja ntar di New York, di Sebelum pandemi waktu itu ya. di taman kotanya gitu kan, pas lagi salju. Wah, kayaknya seru tuh gitu. Sebelum pandemi, begitu pandemi gimana ya? Bikin bintaro aja lah. Nah, abis itu kayak oke, mulai ini, mulai itu. Abis itu ini sejauh ini adalah yang paling tepat yang bisa kita laksanakan sekarang. Gitu. Betul. Oke. Nah kalau ngomongin tentang perjalanan panjang album, keterikatannya emang panjang banget. Pemanika ini sempat baca beberapa kayak rilis versi akustiknya, terus rilis vinilnya sampai dibikin buat buat kayak donasi gitu. Charity ya. Itu prosesnya kayak gimana sih akhirnya muncul ide-ide kayak gitu? Ya itu yang kita bilang, kreativitas yang timbul karena keterbatasan itu gitu. Jadi mungkin kalau nggak ada pandemi kita juga nggak kepikiran bikin beberapa hal kreatif itu ya, kayak video klipnya Kalau Cinta Menggoda yang kita bikinnya dari rumah masing-masing gitu kan. Habis itu juga charity itu sendiri juga lelang vinil, dibantu pialang terkemuka Indonesia Arman Maulana gitu kan. Kenapa disebutnya pialang? Soalnya jago banget ngelelangnya, langsung tinggi. Waktu itu laku berapa? Kenapa? Waktu itu laku berapa? Akhirnya berapa itu ya? Gue lupa. 700 man. 700 juta. 700 juta. Ya. 700 juta betul. Dan Totalnya itu gitu. Jadi semuanya untuk donasi ke kru musisi yang Indonesia. pandemi. Kru band Indonesia. Itu lewat asosiasinya apa? Sorry. Road Manager Indonesia. Ya, jadi ada perkumpulan namanya Road Manager Indonesia. Mereka yang menyerahkan dana itu ke kru band Indonesia. Oh, gokil. Situ tangan yang di sini, wah. Ini ada sebenarnya banyak orang di belakang. Oke, dan yang 360 itu berarti Januari 2021 ya? Yang akustik. Yang akustik itu tanggal berapa sih, gue lupa. Iya bro. Oke, katakanlah Januari. Saya juga dapat data Januari soalnya. Oke. Tanggal berapa bro? Ya, Januari. Itu kan versi akustik part 1. Ya. Berarti ada rencana part 2-nya dong, apa kayak gimana? Sebenarnya udah, part 2 udah ya? Part 2-nya udah belum sih, gue lupa. Belum ya? Secepatnya sih harusnya. Jadi merasa ditagih dong ini. Iya, belum sempat komunikasi lagi. Soalnya setelah itu kan ada beberapa project lain ya kan. Ada project yang extended reality kemarin. Habis itu ada apa lagi. Jadi agak timpa-timpaan. Kita usahakan secepatnya lah. Oke. Oke. Dan kalau ngomongin pandemi kan akhirnya untuk Noah sendiri bisa bikin banyak hal yang menurut kita sih kayak mengagumkan aja gitu. Kalau misalnya emang punya keinginan untuk berkarya dan akhirnya tetap bisa berkarya gitu. Dan untuk musisi-musisi Indonesia yang lain mungkin dari Noah ada tips nggak sih termasuk yang di Cirebon gitu supaya tetap bisa survive di tengah pandemi kayak sekarang? Gimana ya? Mungkin juga kita nggak bisa pukul rata juga ya. Jadi kan bisa dikatakan bahwa kita memang sangat beruntung posisinya gitu. Jadi sangat beruntung posisinya
Jadi itu sangat memudahkan kita untuk melakukan banyak hal. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga, maksudnya keterbatasan itu ya bukan halangan untuk kreativitas sebetulnya gitu. Jadi mungkin mengingatkan aja, karena kalau kita sih ingat zaman dulu ya gitu, kita mau bikin lagu, kita nggak punya speaker yang proper, kita pakai speaker TV, tapi tetap aja jadi lagu, gitu kan. Jadi sebenarnya keterbatasan itu bisa menimbulkan kreasi yang baru. Jadi mudah-mudahan teman-teman musisi ingat kembali akan hal itu. Jadi terus berkarya dan terus berdoa, mudah-mudahan ini cepat selesai. Gitu, ya. Si palingan. Oke. Dan masing-masing deh seterdampak apa personel Noah dari pandemi ini? Dari David dulu. Dari 1 sampai 10. Terdampak album. Maksudnya gitu. Bukan. Maksudnya album kami ini kan keluar itu sebelum pandemi. Habis itu proses pembuatannya pun makan waktu yang cukup lama. Kita kalau dari sketch mungkin 5 tahunan deh kita fokus untuk album ini kan. Besar harapannya habis itu kita bisa menyapa lagi sahabat-sahabat Noah atau semua pendengar ke kota masing-masing gitu. Nah waktu itu programnya sudah tersusun, kita udah full energy itu kan, oke, akhirnya launching, terus kita ready untuk perform gitu. Tiba-tiba pandemi, jadi baru terlaksana mungkin kurang lebih 3 kota, and then that's it, selesai sih. Jadi ya masih keinginan untuk bisa menyapa langsungnya itu masih tertunda sih. Ya. Lukman, Lukman. Nambahin apa? Tentang tadi dampak pandemi. Terdampak apa? Telur 2. Kalau Sedikit ya doang dong. event. Kalau saya sendiri sih event. Banyak event yang harusnya kita jalan 52 kota, jadi nggak jadi sama sekali. Ditunda mungkin ya, next. Insya Allah gitu dilanjutin. Terus sama nggak bisa main keluar kota, keluar negeri. Itu kangen banget keluar kota. Oh iya, kita ada tur Eropa. Nah, tur Eropa tertunda juga. Ya. Oke. Itu diceritain dulu dong tur yang di cancel berapa banyak, termasuk yang tadi keluar negeri segala macam. Ya, kita ada tur sekitar 50 lebih, berapa gue lupa ya, 54-an ya, 54. Tur awal kita tuh 54 setelah launching harusnya, itu baru kita jalanin 3 kota. Terus kita ada tur 5 kota juga ya di Eropa ya. 5 tuh. 3, sorry. 3. Ada 3 kota. Maksudnya dua negara lagi kita jalan-jalan doang, nggak manggung. Ada 3 negara. Tiga negara di Eropa harusnya juga. Terus ya itu semuanya berhenti dulu deh. Gitu. Oke. Nah, ini pandemi kayak puasa yang udah kedua. Sekarang kayaknya udah terbiasa, udah banyak penyesuaian. Termasuk puasanya lancar nggak ya? Lancar. Lancar banget. Apalagi yang sering begadang kan, soalnya pas sahur itu kita memang belum tidur. Jadi habis sahur kita tidur, kita bangun itu mendekati buka. Aku jadinya bukan mendekati lu, mendekati buka. Oke, buat sahabat next, apa yang patut ditunggu dari Noah? Apa yang patut ditunggu? Kita punya project berikutnya. Yang tadi kita bilang ada single yang lumayan seru nih. Kita juga ngerjainnya juga semangat soalnya. Jadi walaupun sangat-sangat sayang sekali kita nggak bisa bilang. Cuman mudah-mudahan dalam 2 atau 3 bulan ini harus sudah keluar sih projectnya gitu. Oke. David kayaknya gatel pengen ngomong, silahkan ditambahin. Curhat sebetulnya. Kan biasanya ada yang tukang spoiler gitu. Enggak. Ini udah dikompakin. Udah dikompakin. Harapan masing-masing deh buat pandemi ini, terus juga buat buat single-singlenya Noah gitu. Harapan terakhir. Dari Lukman dulu deh. Harapannya mudah-mudahan ini harapan buat sendiri aja. Semakin berkarya. Buat semua dong harapan. Buat kalau buat bandnya, semoga kita semakin kreatif di tengah pandemi ini, di tengah keterbatasan ini, dan semoga juga cepat berlalu buat para sahabat itu, kita bisa main di kota masing-masing, nanti ketemu di sana gitu. Itu tuh yang ditungguin. David. Kenapa gua terus sih, Bro? Kan masing-masing. Harap. Banyak yang mikir.
Ngomong terus. Pokoknya gue berharap nasi lengko Karanggetas masih ada ya. Nasi lengko Karanggetas. Nggak, itu tuh Ingat. biar dulu. Berharap bahwa apa yang juga yang kita hasilkan, hasil karyanya bisa menghibur, udah pasti bisa juga dinikmati deh hasil kerja kita. Ya itu aja sih. Oke, terakhir dari Aryo. Ya itu yang saya senang adalah Lukman udah ngomong, David udah ngomong, saya tinggal bilang bahwa apa yang mereka katakan itu semuanya benar. Nggak gitu dong, nggak gitu, harus lebih panjang dong. Iya, harapan kita sama kok, harapannya sama, mudah-mudahan cepat berlalu pandeminya, semua bisa balik lagi, ekonomi kembali normal, dan kita kembali manggung. Dah, itu aja. Nyanyi dong dikit, boleh nggak? Apa tuh? Nyanyi. Boleh. Oh, Boleh. Mencari Cinta ya? Ya. Ini gue nyanyi atau yang bikin lagunya nyanyi? Oh, iya. Bikin liriknya aja yang nyanyi lah. Kok ketawa sih bro? Lukman soalnya segini ya, jangan. Apa nih, ref atau song? Kenapa gue lebih menarik song ya sebetulnya? Udah ref ya. Ref ya? Song kayaknya ya, lebih menarik kayaknya. Tua. Aku mencari cinta di tempat yang tidak biasa, dan di antara luka dan kesunyian tak mereda. Sisanya dengarkan langsung di YouTube ya. Betul. Terakhir, apa yang mau di-share buat sahabat Pilar yang dengerin kita, buat sahabat Pilar yang nonton kita juga? Apa ya? Apa ya, gue bingung. Jangan lupa request. Oh ya, oke. Jangan lupa di request, dengerin terus radionya, karena kalau di radio itu paling enak, nggak perlu mikir mau muter lagu apa berikutnya. Udah ada yang mikirin. Kita Udah ada aja. ya. Iya. Itu aja sih gua. Buat sahabat Pilar. Mudah-mudahan juga untuk sahabat-sahabat di Cirebon, mudah-mudahan kita bisa datang lagi ke sana dalam bentuk apapun itu. Nanti kalau muncul ide kreatif, mungkin nggak konser yang full atau yang gimana, mudah-mudahan ada ide yang menarik bisa ketemu ke sana. Ya, amin. Dua patah kata dari Kang Lukman, silakan. Terakhir. Yang paling bijaksana. Sepatah ya, sepatah. Loyalty ya. Maksudnya tetap sehat, protokol kesehatan harus tetap dijaga, disiplin masalah COVID. Oke. Thank you. Yeah. Thank you bro. Thank you. Thank you. 88,6 FM Pilar Radio.